Seperti itu, di prasasti ini Masjidil Haram itu dibangun di abad 690-an. Jadi saya curiga Ka'bah itu baru ada sebagai tempat sejarah tuh tahun 690-an kemungkinan. Lalu akhirnya menjadi kota itu butuh 100 tahun lebih, mungkin abad ke-9 atau 10 menjadi kota. Kekristenan salib, Pak. Jadi zaman itu, Pak, jujur kalau kita mau menggunakan data sejarah ya, maksudnya indikasinya berat, saya usahakan seini mungkin ya, terindikasi berat berdasarkan sejarah keislaman itu belum ada, Pak, abad ke-7. Karena seperti ini, koinnya. Dan koin ini bentuk cara mereka memproklamasikan kedaulatannya oleh orang Arab. Dan saat itu Mekah belum ada, Pak. Ini semua terjadi di utara. Jadi ini sekali lagi, Pak, kalau dari sejarah ya, salah persepsi orang-orang kebanyakan ya, Indonesia atau dimanapun yang tidak melihat sejarah ya. Mereka melihat semuanya itu Arab. Arab itu seperti satu suku aja dan satu bangsa saja gitu. Padahal, Pak, kerajaannya tuh banyak, Pak. Yang disebut Sarasen itu daerah utara, di Hijaz, Mekah tuh belum ada, kosong, Pak. Di Yaman ada kerajaan, di atas ada kerajaan Lakhmits dan Ghassanid, Sasanian, Bizantin. Jadi yang disebut Arab itu luas dan tidak apa ya, bukan berarti semua Jazirah Arab itu hanya satu Arab, enggak, macam-macam, Pak. Ada Lakhmits, Ghassanid, ini daerah Hijaz, Mekahnya belum ada. Yaman juga ada kerajaan, Ethiopia ini Kristen nih, kerajaan Kristen Aksum. Jadi kalau kita belajar sejarah, Pak, Mekahnya saja tidak ada. Lalu kerajaan Arab itu di utara, bukan di sini. Lalu koinnya, mata uang yang diproklamirkan juga bukan Muslim. Tapi banyak lambang kekristenan. Jadi gimana? Kadang-kadang saya bingung, Pak. Maksudnya teman-teman Muslim berimannya itu berdasarkan apa? Karena kan tidak mungkin, Pak Mujiono, kalau sesuatu yang tidak sesuai kenyataan itu kan ujungnya hoax, Pak. Masa kita harus percaya dengan yang sesuatu yang seperti itu gitu, Pak? Coba gimana tanggapannya, Pak Mujiono? Ya, jadi itulah mungkin bagi saya adalah pembelajaran ya. Jadi dengan adanya penjelasan ini ya, jadi sebagai referensi saya ya untuk belajar lebih lanjut ya. Jadi mungkin dari studi-studi Islam nanti juga akan saya pelajari, dari studi-studi dari yang lain juga akan kami pelajari, sehingga nanti saya bisa sebagai khasanah pengetahuan ya. Jadi memang kita harus banyak belajar ya. Jadi kita tidak harus menerima apa adanya, kita harus pelajari semuanya. Ya, kelemahan di kita ini kan belajarnya ini kurang ya. Jadi sehingga seperti yang dikatakan oleh Agatha bahwa imannya orang Islam itu iman buta karena tidak didukung oleh dokumen-dokumen, sejarah-sejarah, kemudian teologi ya tentang Islam itu sendiri ya. Ya mungkin karena kelemahannya itu ya. Jadi kita orang-orang Islam terutama di Indonesia itu belum paham terhadap kitab sucinya, sehingga dia juga tidak paham siapa Tuhannya. Itu umumnya seperti itu. Saya begini, Pak, saya bukan maksudnya tentang paham kitab sucinya atau tidak, tapi ini kan semua sesuatu yang di luar kitab suci, Pak. Ya, misalnya jadi seperti tadi makanya sejarah yang mendukung kitab suci itu kan juga perlu kita
ketahui ya. Puisi itu kadang isinya suatu cerita atau mungkin dongeng yang mau diambil adalah sisi filosofinya, mungkin kan juga bisa seperti itu. Ya, saya bukan seperti itu, Pak. Maksud saya gini, saya yakin di dalam keislaman pun, meskipun aja banyak nilai-nilai yang tidak sesuai moral saya pribadi, tapi saya percaya pasti ada juga kebaikannya. Ya. Itu pasti ada ya. Cuma maksud saya terlepas dari itu, Pak. Maksudnya kan teman-teman Muslim kan percaya asal usul agama ini atau baginda Nabi Rasulullah itu kan dari daerah Hijaz, Mekah di sini kemudian menyebar. Itu kan jadinya semua tidak sesuai, Pak. Karena begini, Pak. Kenapa? Karena peperangan antara Bizantin dan Persia itu, Pak, Sasanian, itu besar, Pak, tercatat sejarah. Bahkan, Pak ya, saya sampaikan, bahkan, tadi itu data peperangan ya, politik, geopolitik, dan lain sebagainya. Ini saya kasih tunjukkan ke Bapak lagi, bukan cuma arkeologi. Bahkan ini ada satu data yang... Saya percaya itu, bahwa dari aspek sejarah seperti ini, itu memang tidak mendukung keberadaan misalnya keberadaan kota Mekah dan lain-lainnya ya. Jadi saya akui ya, ini kesimpulan aja mungkin terakhir ya, bahwa umat Islam ya, terutama di Indonesia itu kurang paham terhadap agamanya. Itu saya akui. Kenapa? Kalau kita lihat naik di roomnya Agatha ini, ya mereka pasti akan KO semua karena dia tidak paham isi Al-Qur'annya, tidak paham isi hadisnya, ya sehingga mereka pasti KO didebat oleh Kak Agatha. Nah, saya melihat room ini adalah sebagai proses pembelajaran. Oh, ya jadi banyak hal memang yang tidak saya tahu setelah dikupas di sini. Oh, ternyata ada ya. Iya, Pak. Maksudnya seperti ini. Ada. Enggak, saya dari tadi kan tidak menyentuh sama sekali, Pak, satupun ayat Quran maupun hadis. Maksud saya begini, Pak. Misalnya ini ya, pandemi COVID-19 kemarin, kita semua mengalami pandemi. Lalu kita tahu misalnya sebaran, itu ada datanya, misalnya pandemi di Arab sana. Di sejarah Islam ya, bukan, kurang Pak. terdukung oleh data dan fakta ya, sehingga akan ya menjadi kelemahan ya, sehingga sulit untuk bisa dipertahankan di kancah-kancah perdebatan. Iya, maksudnya begini, Pak. Saya jujur, Pak, kalau berdebat, teman-teman Kristen yang lain tahu saya orang paling nggak bisa berdebat, sulit, Pak. Saya tidak pandai untuk framing ataupun keras-kerasan suara. Saya cuma, bagi saya secara jujur aja, Pak, kita melihat data. Misalnya ini data pandemi kemarin. Nah ini misalnya kita tahu sebarannya seperti apa karena ada tercatat yang meninggal. Nah di dalam sejarah, Pak, pandemi yang pertama kali dicatat itu Justinian Plague tahun segini, Pak, abad ke-6. Ini data tentang pandemi. Jadi orang biologi itu tahu Justinian Plague itu sampai 50 juta yang meninggal sebesar itu di Timur Tengah, Pak. Di Konstantinopel, Bizantin, Persia, dan lain sebagainya. Nah ini, Pak, kalau dilihat kembali datanya, bahkan ini dicatat di prasasti di Yaman. Prasasti di Yaman, Raja Abraha. Di Sirah juga tertulis, Pak. Waktu itu ketika Halimah, ya, ibu persusuannya Baginda, ingin mengambilnya, dia takut akan pandemi di kota Mekah. Nah, kalau dilihat data pandemi, di Yaman pun tercatat, ada prasastinya. Tapi kalau kita lihat datanya, ini yang membuat justru bukan orang agamawan, Pak. Ini jurnal ilmiah mikrobiologi. Jadi ini orang-orang biologi, bukan apologet, bukan pendebat agama atau apapun. Ini data seperti itu. Lalu Bapak lihat kembali, Pak, tidak ada sama sekali, Pak, yang meninggal atau apapun tercatat aktivitas peradaban di sini. Karena memang abad ke-6 tuh nggak ada orangnya.
Dan ini juga bukan cuma paper ini, didukung oleh ada orang melakukan tesis khusus, Pak. Orang melakukan studi doktoral khusus tentang bakteri atau apa penyebab pandemi tadi, Yersinia pestis itu. Lalu di dalam tesisnya ada juga sebarannya. Seperti apa sebarannya? Seperti ini, Pak, peta sebarannya. Di Afrika ada, di atas ada, Sasanian ada, di Yaman ada, di sini kosong karena ini padang gurun, nggak ada kehidupan, Pak. Maksud saya kalau seperti ini lalu baginda Nabi Muhammad itu lahirnya di mana, Pak? Ini sudah bukan data perdagangan. Tadi kita sudah lihat data perdagangan. Lalu kita sudah lihat data arkeologi. Lalu kita lihat berdirinya kekhalifahan. Lalu kita lihat sekarang data pandemi. Maksudnya harus ya saya tertarik karena saya lihat Bapak baik dan cukup terbuka gitu, Pak. Jadi teman-teman Muslim, ayolah, tolonglah. Kalau misalnya tidak ada satupun bukti keberadaan kota Mekah, bukankah ini pertanyaannya, bukankah semuanya menjadi fiktif? Iya kan? Coba. Saya nggak sentuh, Pak, satupun ayat-ayat Alkitab Bapak gitu. Ayat-ayat Quran atau apapun. Ya, Kalau saya mau, jadi kalaupun saya mau, Pak Mujiono, sebenarnya ada satu yang teman-teman Muslim bisa cek sendiri secara pribadi, nggak harus jadi ahli sejarah atau apapun. ya, jadi sekarang kan sudah era teknologi informasi, apapun bisa Iya, diakses ya. Jadi sejarah pun iya, sudah bisa diakses ya. Jadi saya kira itu aja dulu Pak Jono oh iya, ya. iya. Makasih Ya. banyak Pak Mujiono Terima ya. kasih juga untuk Agatha ya. Jadi dengan adanya room ini saya ngambil sisi positifnya ya, jadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi untuk yang mungkin sedang menonton room ini ya, jadi semua itu kita jadikan sebagai pembelajaran bagi yang Islam, yang Kristen atau mungkin yang lain ya, bahwa semua ini menjadi pembelajaran kita ya. Jadi sisi positifnya saja yang kita ambil ya, hal-hal negatif ya kita buang jauh-jauh ya. Jangan sampai sentimen agama ini merusak kesatuan dan persatuan kita, terutama yang di Indonesia. Saya kira itu Agatha, terima kasih. Mungkin Ya, nanti makasih Pak. besok atau Siap Pak Mulyono, terima kasih. ya, terima kasih kembali. Iya. Ya mungkin sedikit ya buat teman-teman yang di bawah ya. Kalau misalnya akses data data ini mungkin beberapa mengatakan sulit. Ya bisa aja Google jalur sutra atau apa. Yang paling mudah sebenarnya ini. Saya nggak maksud mengutip ayat atau menafsirkan ya, tidak ya. Tapi kalau kita buka surah Maryam yang tadi ya disampaikan, surah Maryam ayat 7, ini dikatakan nih, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Perhatikan ya, Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Nah ini teman-teman Muslim ya, silakan cek sendiri. Apakah nama Yahya ini belum pernah ada? Kan ini yang diklaim oleh Allah kan? Di dalam Quran kan. Ini sederhana ini, bisa dicek sendiri. Kalau teman-teman klik nama Yahya atau Google nama Yahya, bakal ketahuan memang yang dimaksud oleh Quran Yahya itu Yohanes Pembaptis.
Nah, Yahya itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Ibraninya adalah Zakaria atau putra Zakaria ini dalam bahasa Ibraninya adalah Yohanan sebenarnya. Atau Yohanes atau John dalam bahasa Inggris, tapi nama dalam bahasa Ibraninya adalah Yohanan. Itu misalnya tertulis di sini ya, mana ya tadi? Ini. Nama ya. Yahya bukanlah ejaan bahasa Arab dan bahasa asli. Nah, dalam Ibrani adalah Yohanan. Sekarang teman-teman bisa cek Yahya atau Yohanan ini, tokoh ini, apakah namanya itu baru ada di zaman itu, di abad pertama itu. Kalau teman-teman Google nama Yohanan, kalau orang Kristen pasti tahu. Nih. Nama Yohanan itu pasaran. Yohanan nama itu tuh sebelum abad ke-7 ke-5 sebelum Masehi itu udah ada. Selain Yohanes Pembaptis, ada Yehohanan yang disalibkan juga, ada Rasul Yohanes, banyak abad pertama. Bahkan sebelumnya juga Yohanan Ayamatiatud ini juga diantara kurang lebih abad ke-1 ke-2 sebelum Masehi. Jadi Yohanes atau Yohanan itu nama pasaran. Bisa dicek. Jadi kalau dikatakan di dalam surah Maryam ini, nama Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya, kalau Allah itu benar ya, Maha Pencipta, masa dia, atau Maha Tahu, masa dia nggak tahu ini nama udah pasaran? Masa sih ini kalian masih percaya ini tulisan dari Yang Maha Kuasa? Ayolah, ini cuma namanya toh loh. Ini bisa dicek sama semua orang loh, nama Yahya ini, Yohanan. Ya nggak sih Bang Halesis, nama Yohanan itu kan pasaran zaman itu kan. Udah banyak. Gitu loh, teman-teman. Bagaimana kalian bisa menganggap ini ya adalah firman dari Yang Maha Tahu, Maha Penguasa? Nama ini loh, dia bilang belum pernah diberikan sebelumnya, orang nama pasaran. Sama kayak nama Jono, tadi Mulyono, banyak nama Jono. Nih, Kanjeng Metatron naik dong ke atas, Kanjeng. Iya nih, Silakan, Bang Meta lanjut. lanjutin. Ya. Coba Bang Yusuf Muslim kah Bang? Bang Dedi. Waduh. Ini Pak Dedi. Dedi. Silakan Pak Dedi. Ya, Pak Dedi Muslim, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu atau apa Pak? Ateis kah? Shalom, Kristen. Oh, shalom. Iya. Iya, teman-teman Muslim ya yang di bawah ya. Saya yakin dari 1.300 adalah mungkin 500 ya seenggaknya ya. Kalau nggak mau ngecek sejarah kota Mekah, bingung Google-nya dari mana segala macam, cek aja Yahya nih. Kalau males ya cari ilmu, cek aja Yahya atau Yohanan atau Yohanes ini nama pasaran atau enggak di abad pertama. User, apa selamat sore menjelang malam atau selamat malam, Bang User? Shalom, selamat malam, Bang User. Oh, aku Kristen. Ah, iya. Ah, strong. Waduh. Halo, shalom. Oh, shalom, Bang. Ya. Bang, saya boleh nanya dikit bentar, Bang? Silakan, Bang. Begini, saya bertanya ini bukan bermaksud untuk menggoyahkan iman teman-teman Muslim ya. Cuma tadi agak sedikit tertarik tadi, Bang, tentang peta Arab, Bang. Tolong, Bang, ditunjukkan lagi bentar. Coba ya, boleh sebentar ya. Mohon izin ya, host.
Yang ini kah tentang pandemi Ya, atau yang ya, mana? yang tadi kata abang di Mekah itu kosong, nggak ada sama sekali. Kosong bang, iya. Ya, jadi begini bang, saya mau nanya, kalaupun memang tadi kan abang ada bahas tentang abad kelima dan abad keenam ya, yang kosong itu ya. Iya. Nah, kalaupun memang abad kelima, abad keenam itu kosong, terus pada abad keberapa Mekah itu ditunjukkan sebagai tempat, disitulah tempat berdirinya Ka'bah. Kalau memang kalau memang tadi abang bilang kosong, sejak di abad berapa kok tiba-tiba ada tanda kutip ya bang, ada klaim yang Iya. katakan bahwa Mekah adalah tempat Ka'bahnya untuk teman-teman Muslim. Mohon dijelasin bang, silakan. Oh ya, jadi gini, kita kalau secara sejarah kita harus jujur ya. Misalnya ini, saya kasih tahu. Pertama kali yang menyebutkan tentang Mekah itu, ini bukan kiblat. Jadi itu datanya itu, ntar ya saya cari di pelan-pelan ya. Saya harus scroll ke atas. Oh ya ini. Jadi ada seorang, sebenarnya dibilang Islam juga belum tentu ya. Jadi pertama kali ada catatan sejarah tentang Mekah itu abad ke-8. Itu disebutkan apa? Itu di era Abdul Al-Malik bin Marwan. Ini akhir abad ke-8, abad ke-7, sorry, akhir abad 7, 690-an. Nah, dia setelah berkuasa di catatan sejarah ini, kalau mau search Byzantine Arab Chronicle 741. Nah, itu si Abdul Malik bin Marwan ini ceritanya dia ziarah ke Mekah. Nah, ini Mekah pertama kali keluar tercatat di sejarah tuh ini, abad ke-8. Tapi dia bilangnya apa? Mekah itu apa? Mekah itu adalah rumahnya Abraham. Dianggap oleh Abdul Malik ini, Mekah itu ziarah rumah, bukan kota. Rumahnya Abraham. Yang dikasih tahu lokasinya di mana? Antara Ur dan kota Haran. Jadi kalau kita lihat lokasinya, kalau misalnya Abraham berasal dari Ur sini ya, ataupun Ur misalnya dianggap di atas sini. Nah, lokasinya tuh sekitar atas sini, utara, bukan di Hijaz. Jadi Mekah itu aslinya awalnya hanya tempat ziarahnya Abdul Malik bin Marwan, bukan kota, abad ke-8. Malam Min. Seperti itu. Malam. Selamat malam Indonesia. Nah, saya ketawa juga sebenarnya dalam ini juga sebenarnya nggak mau berdebat kan. Saya dari Sumatera Utara karena lebih mementingkan rasional kan. Iya. Saya nengoknya itu bahasa di peta itu satu itu peta baru. Petanya itu saya perhatikan peta baru karena kalau zaman pra-Islam itu menggunakan lingua franca itu bahasa Latin salah satunya. Oke. Jadi saya Bagus, juga Pak. ada juga data mengumpulkan, saya hampir rata ini semua data-data ada kan yang dari Bagus, Pak. dulu dia kalau mau baca nanti di Di mana? Coba Bapak tampilkan datanya Bapak coba. Gimana Pak? bisa saya kirim, saya di Open cam aja Pak atau gimana? Jadi begini Pak, saya ceritakan ya. Bapak ini bagus, logiknya jalan ya. Ya, enggak, Jadi, gini. jadi peta Jadi ini dulu, Pak, sebentar. ini kan Sebentar apa dulu ya, Pak, nggak saya mau berdebat, anggapi katanya dulu yang ini Bapak. data baru kan. Saya buat itu. Bukan data baru Pak, saya menggunakan komentar dulu ke data Bapak. Dari pra-Islam. Pak, Jadi kalau kita ini lihat data, di pra-Islam ini itu, data abad pertama Pak. Jadi ada catatan sejarah, The Periplus of the Erethean Sea ini adalah catatan perdagangan abad pertama. Yang ditampilkan ini adalah visualisasi dari tempat-tempat yang tercatat dalam catatan sejarah itu. Kebayang Pak? Makanya nih Bapak kalau lihat namanya nih. Di Irak itu oleh orang Yunani ada nama Apologus, namanya tempat. Hari ini apakah ada nama Apologus? Nggak ada Pak, beda. Ini adalah lokasi yang diidentifikasikan oleh catatan sejarah itu. Seperti itu Pak. Ya, misalnya saya kasih contoh catatan sejarah abad kedua Pak ya. Nih,
oleh Claudius Ptolemy. Sebentar, sabar Pak ya. Nah, ini Pak, Claudius Ptolemy ini adalah sejarawan abad kedua. Bagaimana kita tahu tempatnya bernama apa dan lokasinya di mana? Claudius Ptolemy kasih latitude dan longitudinalnya, koordinatnya berdasarkan ilmu geografi. Jadi kita tahu lokasinya, Pak. Iya, coba lihat itu yang ini, Pak, yang di samping petanya. Saya lihat. Makaraba itu. Yang- Makaraba Ya. itu Makkah. Bangsa Jafran Bagus. itu. Bagus, ini saya nih. suka. Saya Ini suka yang lama Bapak. ini, saya suka Bapak. ini. Artinya Mantap, logis Pak. Bapak gitu nah. Jadi Ya, kalau begini Pak. logis itu, Betul, saya suka. Ya. Berarti Bapak termasuk orang yang belajar ya. Jadi Ya, saya suka. saya perhatikan. Begini, Saya suka Pak. Bapak. Jadi rasional. Ada dia di sini, Nah, Pak. Ini di salah dalam- satu. Ini abad ke ya. ini, Pak. Masih baru Ini juga ini, abad Pak. kedua, betul masih Pak. baru ini. Ptolemy abad kedua mencatat suatu tempat yang disebut Makraba. Iya kan, Pak, Makaraba ya? ini Mekah. Kalau yang satu ini sebentar, di samping Pak. Jangan kirinya buru-buru. itu ada Jafran, bangsa Jafran. Sabar Pak, jangan Ya. buru-buru dulu. Jangan buru-buru. Makanya Kita saya pelan-pelan tahu. Pak ya. Ya kita pelan-pelan Pak. Ini yang nonton banyak. Kita pelan-pelan biar edukasi. Makoraba ini apa? Lokasinya di mana? Kita lihat. Ptolemy menjelaskan Makoraba dengan memberi latitude dan longitudinalnya ya. Koordinatnya. Jadi kalau kita lihat di petanya di bukunya Ptolemy tercatatlah Makoraba di sini. Mekah hari ini di mana Pak? Bukan di sini. Mekah itu nggak jauh ke dalam sini, agak di sini. Jadi kalau Bapak lihat Mekah, kalau kita bandingkan petanya Ptolemy sama modern Mekah zaman sekarang, kayak gini nih Pak. Nih. Makoraba di catatannya Ptolemy itu lokasinya sekitar sini. Sementara Mekah hari ini itu di sini. Jauh Pak, Makoraba itu bukan Mekah. Tapi orang Islam karena namanya mirip dipaksakan. Padahal koordinatnya lokasinya nggak ada, nggak dekat, jauh Pak. Yastrib Ini atau yang Medina itu Mekah ada. itu bangsa Jafran dia namanya, Mas. Bukan Jafran. Pak, dengar dulu Pak. Kita Ini dia, yang lokasinya dikasih kan. bintang itu. Pak, ini lokasi Mekah hari ini Pak. Iya, itulah bangsa Jafran. Sebentar dulu Pak, sementara Makoraba yang dituliskan itu di sini. Jadi tidak ada di sini Pak. Jadi Iya, Makoraba itu bukan Mekah. Jadi Bapak apa paham namanya? nggak Pak? Jadi apa Ya namanya? Makoraba namanya, bukan Mekah. Orang ini Sekarang apa namanya? jaraknya ratusan kilometer kok. Iya, apa namanya sekarang? Makoraba itu. Oh, saya nggak tahu sekarang hari ini Makoraba apa. Tapi Makoraba zaman dulu koordinatnya tuh di sini Pak, lokasinya bukan Ya, saya Mekah. juga ada pembandingnya itu. Ada satu lagi di petanya, satu lagi ada saya punya juga. Makanya saya Pak, saya kasih tengok tahu tadi Pak. kok Kita udah jelas Pak. Pak, saya Ya, tuh artinya makanya saya senang, bilang. Mas. Saya senang. Artinya logis Mas itu. Artinya Saya mau kasih tahu belajar Pak, lah. saya sudah meneliti Betul. Pak, semua catatan sejarah misalnya yang Claudius Ptolemy ini Ya, Pak. yang Ptolemy saya baca Teman juga ini. Muslim selalu mengklaim bahwa Makoraba itu Mekah karena satu-satunya yang dicatat sejarah itu Makoraba. Tapi sayangnya Tadi katanya nggak ada. Ptolemy, iya, Mana yang betul? Makoraba tuh bukan Mekah, Pak. Masa Bapak nggak paham? Coba yang di bawah, coba ketik. Ngerti nggak kalau tadi saya jelasin Makoraba tuh bukan Mekah? Kalau Ya. ngerti ketik satu dong. Coba. Udah jelas Pak, koordinatnya Makoraba itu jauh Pak dari Mekah. Nggak ada. Makoraba tuh bukan Mekah. Hanya namanya yang mirip, Makko itu sampai semua Muslim tuh nyari-nyari. Oh ini yang dipaksakan jadi Mekah tuh ini. Padahal lokasinya jauh. Pak. Paham Pak? Mudah-mudahan paham ya. Beda koordinat, betul. Beda koordinat, lokasinya berbeda. Makoraba bukan Mekah. Gitu Pak ya. Boleh saya nanya lagi Bang? Silakan Bang. Ya. Begini Bang, tadi kan Abang bilang di abad ke-8. Nah, lalu kalau memang di abad ke-8, lalu yang klaim dari teman-teman Muslim yang mengatakan tentang batu Hajar Aswad itu pada saat kapan Bang? Kalau memang pada abad ke-8 ya. Nah, karena jujur aja Bang, betul. ini jadi polemik juga nih antara Kristen tentang ini nih. Jadi gini, Gitu loh, Bang. kalau saya
saya berusaha berdasarkan data ya, makanya saya jujur gitu, kita jujur berdasarkan data. Nah, kalau kapan itu, saya curiga, kalau menurut saya, berdasarkan prasasti ini menuliskan kapan Masjidil Haram itu dibangun. Tercatat dalam prasasti. Nah, kapan Masjidil Haram itu dibangun? Nah, itu Masjidil Haram itu baru ada akhir abad ke-7. Disapa menjadi Jadi saya curiga juga akhir abad ke-7 ini baru dibuatlah ada satu tempat ziarah Ka'bah itu. Karena ini tertulis nih di itu penyebutan dua bahwa Masjid Al-Haram was built. Seperti itu, di prasasti ini Masjidil Haram itu dibangun di abad 690-an. Jadi saya curiga Ka'bah itu baru ada sebagai tempat sejarah tuh tahun 690-an kemungkinan. Lalu akhirnya menjadi kota itu butuh 100 tahun lebih, mungkin abad ke-9 atau 10 berani menjadi ataupun kota. ya. Waduh. Nah, Begitu, Pak. ini lagi Mas, salah lagi. Kalau sudah abad ke-7 di Barus itu prasastinya udah ada yang di abad Pak, tidak kelima. Jadi ini nggak nyambung cerita ini nih. Jadi Jaka Sembung Bok Golok ini nih ceritanya. kok loh, data saya banyak, Bapak dari tadi nggak bawa satupun data, Pak. Saya nggak bawa data karena memang posisi saya kan. Posisi Jadi begini saya Pak, di luar. sulitnya Jadi makanya kami saya bilang, berdiskusi tapi dengan rasional, teman betul, muslim betul. itu. Bagus, masnya bagus. Saya senang ini. Jadi Pak, dia saya kasih tahu meskipun Bapak, agak Pak ya. sedikit, tetapi saya bagus itu Mas. Jadi saya suka itu tuh. Jadi Pak, saya cocok itu. Cuman meskipun penelitian- agak diperbaharui sedikit datanya, Sabar artinya dulu lah Pak Indonesia. Kau bilang bagus-bagus tertarik, tapi kamu nyerocos. karena saya pernah lama kan, saya tahu lah, saya paham di Pak, saya- karena saya saya orang ketik- Kristen awalnya kan, jadi saya paham betul lah. Enggak, kalau Cara-cara Pak, itu. saya kasih tahu Bapak, Gini, Pak, gini, saya gini, Pak. meneliti Gini, tentang gini. Mekah, Pak. Hijriah ya, tahun abad ke-7 itu tidak ke Mekah, Pak. Kalau Ya, nggak ke betul. Petra, mereka amburadul. Berarti Mekah Ka'bah belum ada. Kalau Ka'bahnya itu sudah lama ada, karena tercatat juga di Ya, astagfirullah. sejarah-sejarah, di penulis-penulis lama. Ya, bawa Jadi- datanya lah, Pak. Aduh, Iya. sorry teman-teman ya, Sis Iya, Agatha, saya ada keperluan, saya bukan kabur, Pak. Iya, Kalau iya, mau iya, saya paham. kembali lagi ke roomnya Sis Agatha sekitar sejam lagi mungkin, Pak ya. Iya, saya iya, bisa tapi kembali lagi. Paham lah. Saya paham. Betul, Kayak ini Baka paham itu saya. ada yang tulis Baka itu di India. Betul, karena di dalam sirah Nabi Adam itu turunnya di India. Dan di India kalau Bapak buka petanya, Pak, ada yang namanya lembah Baka di India. Jadi Baka yang di dalam Quran itu India, nggak ada urusannya dengan apa Yerusalem atau Timur Tengah gitu. Gitu, Pak. Iya. Ya, iya. Saya juga. Ya izin ya, sorry teman-teman, saya harus pamit ya. Tuhan Yesus berkati ya. Sorry. Shalom, shalom. Thank you. Shalom Bang Jono. Thank you Bang. Makaroba.